terjatuh lagi tuh yang membuat kami tegar berdiri. Karena kami bukan beban, kami bisa buktikan punya kemampuan. Kami berakselerasi, berkreasi dalam membangun negeri. Kami tidak butuh kasihan, yang kami ingin hanya satu kesempatan. Dengan ini kami punya cahaya, dengan ini kami bisa berkarya, dengan ini kami bisa bekerja. Mari bersama berjuang untuk wujudkannya. Kartunet.com karya tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusif. Mari bahu-membahu, ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah tak terbatas untuk kaum disabilitas. Kartunet.com, yeah, come on guys. Kalau lo bisa, gua juga bisa. Dengan cara lain, kenapa enggak? Artinya Mengatasi keterbatasan tanpa batas. Kartunet Community Indonesia nama kami. www.kartunet.com itu situs kami. Mari bersama berjuang dan berakselerasi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif. Mengatasi keterbatasan tanpa batas. Mari bersama berjuang wujudkannya. Kartunet.com karya tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusif. Mari bahu-membahu, ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah tak terbatas untuk kaum disabilitas. Kartunet.com karya tunanetra Indonesia yang berakselerasi, wujudkan dunia inklusif. Mari bahu-membahu, ciptakan lingkungan yang baru, yang ramah tak berbatas untuk kaum disabilitas. Keterbatasan bukanlah pembatas. Berbeda bukan untuk dibedakan. Dan kekurangan bukanlah penghalang. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Manusia adalah makhluk yang sempurna, tetapi banyak manusia. Di balik kesempurnaannya terdapat satu kekurangan. Apakah kekurangan tersebut akan menjadi halangan?
Tunanetra adalah satu dari sekian banyak kekurangan manusia. Disinilah bersama kami, Kartunet, karya tunanetra. Seorang tunanetra, sang cendekia yang akan menjadi pemuda yang memajukan bangsa Indonesia. Kartunet, karya tunanetra. Bersama suara edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 1440 AM suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali sahabat edukasi di hari Kamis tanggal 7. Tanggal berapa? 7. Ya, udah 7 Agustus lagi. Ya, di minggu pertama di bulan Agustus dan sudah menuju lebaran yang kesekian ini ya. Sudah menuju. Iya, sudah melewati lebaran yang kesekian. Aja kita dari tim Kartunet, komunitas Kartunet mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dosa-dosa atau kesalahan kita ataupun kekhilafan kita selama siaran ini nih dapat dimaafkan oleh sahabat edukasi semua, dan kita semua juga bisa kembali fitri. Amin. Ya robbal alamin. Ya, menyapa kawan-kawan kita. Ada di sini ada Bang Charlie. Halo Bang Charlie. Halo. Aduh, suaranya gembira bener. Dan bersama Kak Sena ini biasa sobat kita Kak Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger bener kayak. Ya, habis makan tadi di bawah. Oh, makan soto ini. Ini ketupat. Masih ada ketupat. Habis. Nah, sahabat edukasi, hari ini Kak Sena nanti akan ngobrol-ngobrol juga bersama bintang tamu yang luar biasa. Spesial. Biasa di luar. Dan kita juga nanti akan coba mengulas sedikit makna lebaran, kesan-kesan lebaran nih dari teman-teman Kartunet, baik yang di studio maupun yang di luar studio. Kayaknya seru banget nih. Nah, makanya sahabat edukasi jangan kemana-mana nih. Selepas ini Kak Sena mau bagi oleh-oleh. Bagi oleh-oleh. Mudah-mudahan oleh-olehnya bisa ngenyangin. Ngenyangin rohani, maksudnya ngenyangin jiwa. Baik, jangan kemana-mana, tetap di suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Keadaan ini bisa berubah jika kita mau mencoba dan berusaha. Hidup harus disyukuri sebagai anugerah agar arti hidup ini kan menjadi indah. Terjatuh dan kau terbangun dari hidup ini, menembus impian, menembus hayalan demi masa depan.
Kau anak manusia, bermimpilah demi masa depanmu. Selamat pagi Ibu Niken yang cantik. Idih, Pak Karto apaan sih? Pak Karto ceria banget. Saya kan memang selalu ceria. Oh iya, saya dengar Pak Karto punya rumah baru loh. Bu Sri kata siapa? Ya, kata Pak Kepala Sekolah. Oh iya? Tapi wajar sih, Pak Karto kan banyak warisan. Wah, ada apa ini? Itu Pak Karto punya rumah baru. Itu Bu Sri dan Bu Niken mau juga. Ya mau lah Pak. Siapa yang tidak mau punya rumah? Pak Karto, Bu Sri dan Bu Niken juga mau. Bagi-bagi dong infonya. Oh tentu Pak. Rumah saya adalah rumah belajar loh. Hah? Rumah belajar? Iya, alamatnya di belajar.kemdikbud.go.id. Saya berharap kepada seluruh pendengar bahwa Indonesia sekarang sedang dalam masuk masa keemasannya. Oleh karenanya, janganlah kita itu tidak siap, malah nanti kesempatannya diambil oleh orang lain. Oleh karenanya, siapkanlah diri kita masing-masing untuk menerima atau menyongsong masa depan Indonesia yang jauh lebih baik ke depan. Saya Hairul Tanjung. Selamat mendengarkan Radio Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Suara Edukasi. Mari mendengar sambil belajar bersama kami di Suara Edukasi. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 14.40 AM, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Iya. Nah, Kak Satrio, Siap. kira-kira kalau Kak Satrio kemarin Lebaran, jalan-jalan kemana aja? Aku sih nggak jalan-jalan ya, Sen. Iya. Soalnya kebanyakan tuh orang yang ke rumah gitu lah. Waduh. Kita buka open house jadinya. Didatengin di. Ya. Kemudian Jadi hari pertama itu ya kita ngumpul-ngumpul lah sama keluarga biasa. Terus siangnya itu ke tempat saudara. Ya, nah, hari jalan-jalan. kedua dan ketiga itu mereka yang pada datang ke rumah gitu. bawa parcel. Ya enggak lah gitu. Justru kita yang ngeluarin buat ponakan-ponakan yang kecil itu. Oh iya. Kalau ini masih ada nggak
budaya-budaya seperti kalau kasena kan ada namanya budaya bagi-bagi ampau. Nah, buat ponakan-ponakan kita tuh yang lucu-lucu. Nah, kayak gimana nih? Masih ada nggak di keluarganya bagi-bagi ampau? Kalau di keluargaku sendiri ya nggak mungkin ya, soalnya kan udah pada kerja semua gitu ya. Belum ponakan yang kecil-kecil ada. Kalau aku punya ponakan banyak ya. Jadi ponakan-ponakan itulah sekarang yang istilahnya kita beri kebahagiaan gitu lah ya, dengan ya sedikit menyisihkan rezeki yang kita miliki. Gitu. Oke. Dan jangan salah Sen, sekarang itu 2000-an 1000-an itu kayaknya nggak berlaku gitu loh. Oh, berlaku. Jadi sekali mereka minta 5.000, 10.000 udah bergeser. Tapi makanan khas Lebaran kayak biasa kayak ya? Ya ketupat masih ada, terus kastengel gitu-gitu. Opor ayam masih ada, sayur apa lagi tuh yang itu krecek itulah masih ada. Krecek, kemudian apa namanya yang ketupat itu suka dicampur sama apa tuh namanya ya? Sama apa? Sayur paya. Sayur paya. Itu juga masih ada dan itu kayaknya tradisi yang apa ya, sulit untuk dihapuskan ya. Kayaknya. Karena gimana ya, itu satu momen yang jarang terjadinya juga setahun sekali. Kemudian juga dengan makanan seperti itu ada ikatan tersendiri dan budaya Indonesia itu ya terlihatnya di situ. Pada momen Lebaran, di mana makanan-makanan yang pada hari-hari biasa itu nyaris nggak ada diperdagangkan di toko-toko maupun di kaki lima itu nggak ada. Nah, di hari Lebaran ini biasanya kita bisa menikmati makanan-makanan yang mungkin sekarang ini udah punah kalau bahasa ininya ya. Kalau Sena sendiri makanan yang paling favorit waktu Lebaran apa? Kita ada di Jawa Barat itu namanya uluk kutak. Aduh, apa tuh uluk kutak? Uluk kutak itu mirip ya hampir mirip gudeg, mirip sayur nangka. Hanya terus? Dia campurannya bukan nangka ya. Tapi lebih ke ada campuran kentang. Kentang. Kemudian juga makannya sama. Tapi ini ada dua versi. Kalau di kampung saya biasanya makannya campur ketupat. Dan kadang kalau di Lebaran Haji makanya bisa juga dicampur sama daging kambing sama gulai gitu. Si uluk kutak itu. Karena kita pulang kampung kita makanya menemukanlah makanan-makanan yang di Jakarta itu nggak ada gitu. Rindu sekali berarti dirimu ya, setahun sekali baru ketemu ya. Iya. Nah, momen Lebaran ini Kak Satrio juga dijadikan momen bisnis nih. Nah, kita tahu ya. Momen bisnis yang cukup menjanjikan dan keuntungannya lumayan besar. Dan tentu sekarang medianya juga lumayan cukup banyak untuk bisnis yang satu ini. Apa? Bisnis parcel. Wah, padahal kan udah dilarang ya. Tapi tetap masih ada yang beli. Karena gimana ya? Ini juga saling bertukar parcel, kemudian juga kue-kue Lebaran. Nah, ini yang paling banyak kue-kue Lebaran memang nih. Kayak kue nastar, kemudian juga kastangel itu biasanya ini cukup di foto itu namanya toples-toplesnya kita sebarin deh pakai sosial media semacam BBM, kemudian juga Line. Tapi yang paling sering nih BBM sama WhatsApp nih. Iya. Nah, makanya hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih sebetulnya tentang manfaat sosial media. Kalau buat non disabilitas kan sosial media bisa buat bisnis ya kan? Ada yang namanya pasar online shop itu. Nah, kira-kira kalau buat non disabilitas nih khususnya tunanetra biasa memanfaatkan sosial media, apalagi ada momen-momen hari besar seperti ini, biasanya buat apa ya? Apa yang mereka lakukan ya? Apa yang mereka lakukan dengan sosial media? Dengan sosial media. Soalnya sekarang ini banyak Sen ya, kaum disabilitas yang punya banyak sekali akun. Baik itu di Twitter, Facebook, lain banyak sekali ya. Makan ini kalau mereka punya smartphone itu ya daripada itu nggak kepake, biasanya diaktifin semua. WeChat-nya diaktifin, Line-nya diaktifin, Pet-nya diaktifin. Tapi lucunya begini Kak Satrio, kadang-kadang misalkan 4 sosial media yang diaktifkan. Ada WeChat, ada Pet, ada Line, taruhlah BlackBerry Messenger. Lucunya biasanya yang ngisi ke 4 sosial media itu temennya ya dia juga. Iya. Nggak jarang teman-teman kita seperti itu.
Tapi memang kadang-kadang kita menemukan juga teman-teman baru yang biasanya itu di sosial media yang justru lebih bagus di visualnya, sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang non disabilitas. Seperti tampilan Line, kemudian juga WeChat. Nah, biasanya kalau kasihan ini nemu teman-teman baru yang non disabilitas di situ. Kalau di BBM, di WhatsApp, ya, teman-temannya di dia juga. Oh. Tapi kita nanti lagi gitu ya. Omong-omong lebih lanjut karena ada bintang tamu yang spesial. Tapi sebelum ini kesana mau bagi-bagi oleh-oleh dulu. Wah. Ya, oleh-oleh yang menggambarkan bahwa Idul Fitri ini sebetulnya membuat perubahan apa sih bagi kita umat Islam sebagai yang merayakannya. Nah, yuk kita dengerin dulu yang satu ini kayak. Aku sudah tidak mengenal desaku seperti dulu lagi. Memang, ketika aku sampai di sana, jalan-jalan yang dulu berbatu, kemudian juga tanah-tanah yang dulunya masih becek, sekarang sudah berubah menjadi aspal. Sehingga desaku sudah bisa diakses oleh kendaraan. Positifnya adalah desaku tidak terpencil lagi, karena mudah terhubung dengan desa luar, bahkan kota Cianjur. Ya, aku adalah orang yang tinggal di Cianjur, kawan. Aku lahir di sana dan merantau ke Jakarta memang semenjak usia 10 tahun. Tetapi sekali waktu di momen lebaran ataupun lebaran haji, aku biasa berkunjung ke kampung halamanku sekadar untuk melepas kangen dengan keluarga, dengan paman, dan yang lain. Dulu, sewaktu tahun 2005 dan 2006, saat terakhir kali aku ke sana, desaku belum terlalu banyak berubah. Jelas sungai-sungai masih ada air yang jernih. Sawah-sawah pun rasanya masih banyak padi yang hijau. Dan jalan-jalan itu yang biasanya becek, masih tetap becek. Apalagi bebatuan cadas yang menuju ke kampungku, Kampung Ciketan. Rasanya tidak berubah. Keindahan yang tidak mungkin digantikan oleh tempat lain, apalagi Jakarta. Tetapi sayangnya, ya walaupun ini kemajuan desaku, tahun 2010 desa sudah mulai berubah. Semenjak Pak Lurah yang baru naik dan jalan-jalan diperbaiki, dan fasilitas juga banyak yang ditingkatkan, sehingga warga desa merasa nyaman. Rumah-rumah pun sekarang bukan rumah-rumah panggung lagi, kawan, tetapi sudah rumah bata. Bahkan ada rumah gedung di desaku, padahal dulu rumah gedung hanya terdapat di kota. Nah, itu gambaran desa yang jalan-jalan kemudian bangunannya. Tapi yang lebih mengenaskan hatiku adalah, yang membuat hatiku sedih adalah perubahan yang terjadi pada warga desaku, kawan. Mungkin ini dampak metropolitan yang semakin hari semakin meningkat kemajuannya. Ya, karena banyak warga desaku yang merantau ke Jakarta demi membantu perekonomian keluarga, kawan. Ada yang lulus SD harus sudah langsung bekerja. Ada yang lulus SMP juga harus bekerja. Alasannya adalah, ya buat apa sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya kita bisa mencari uang juga. Tapi itulah fenomena di desa, kawan. Aku yang saat itu pulang untuk menengok ayah, merasakan perbedaan yang sangat luar biasa dengan desaku. Keadaan yang begitu asing bagiku. Tetapi tetap saja, desa ini desa yang kurindukan. Nasihat-nasihat dari orang tua, sesepuh-sesepuh, terkadang menjadi bekal spiritualku untuk merantau ke Jakarta, untuk kembali menggeluti dunia akademis di kota besar. Walaupun ketika aku berbincang dengan saudara dan teman-temanku yang sama-sama perantau,
banyak pengalaman berbeda yang kami bisa ceritakan. Tentang pekerjaan, tentang pendidikan. Ya, sedemikian besar orang-orang yang pulang dari kota mampu merubah desanya. Merubah dari berbagai macam aspek, dari yang positif sampai negatif. Positifnya adalah desa kami tidak tertinggal ketimbang desa-desa yang lain. Malah di sana rata-rata kebanyakan pakai parabola untuk antena televisi. Karena mungkin jauh juga sehingga sinyal sulit didapatkan. Tetapi negatifnya adalah aku tidak mengenal kepribadian orang-orang desa, kawan. Maaf, bukan maksudku melecehkan atau meremehkan. Tetapi begini, dulu teman-temanku begitu sopan, begitu apik, begitu rapi. Wah, sekarang beda lagi, kawan. Ketika aku sampai di sana, Masya Allah, ternyata banyak yang berpakaian ala barat. Wah, ternyata bukan di kota besar saja ya aku menemukan orang-orang semacam itu. Aku menemukannya juga di desaku. Tetapi tentu perubahan-perubahan itu ada yang positif dan negatif. Seperti yang aku bilang tadi, hikmahnya, oleh-oleh yang kubawa setelah aku pulang kampung ini adalah aku mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Orang tuaku, ya pamanku itu selalu mengatakan kalau aku hendak pulang ke Jakarta. Jang Sena, kalau kau sampai di Jakarta nanti, ingat-ingat pepatah Sunda yang satu ini, Purwadaksi. Apa itu paman Purwadaksi? Purwa artinya pertama, mimiti kalau kata orang Sunda. Daksi artinya terakhir, pertama dan terakhir. Kamu teh meski ingat bahwa kita harus ingat kepada asal muasal kita, dari mana kita berasal, kemudian kemana kita akan pergi dan berakhir nantinya. Insya Allah, kalau kamu ingat pepatah itu, ingat dari kemana kamu berasal, dan ingat kemana kamu akan berakhir, kamu akan menjadi orang yang tawadu. Sampai sekarang kawan, kata-kata itu masih melekat dalam hatiku. Itulah oleh-oleh yang kubawa dari Cianjur, kampung halamanku. Aku berharap semoga suatu hari nanti aku akan merubah kampungku. Ya, kampung yang akan kurubah menjadi desa yang maju seperti kota. Maju dalam peradaban, bukan maju dalam bidang kemelaratan. Terima kasih. Sekian dulu ya oleh-oleh dari Kak Sena yang baru pulang kampung kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Ibu, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Bu. Ini Ani punya hadiah untuk Ibu. Terima kasih sayang. Ibu buka ya. Wah, bagus sekali baju batiknya nak. Tahu saja kalau ibu sangat menyukai batik. Terima kasih ya sayang. Sama-sama Bu. Batik adalah salah satu warisan budaya asli Indonesia yang merupakan karya seni budaya yang dikagumi dunia. Batik telah menjadi kebanggaan dan harga diri bangsa Indonesia. Cintai batik sebagai produk asli Indonesia. Andi, ayo kecilkan volumenya, bising. Ih, lagu keren gini kok dibilang bising sih. Aneh. Andi, permisi. Mir. Yuk, kita berangkat latihan band. Ya sudah, ayo Mir, kita langsung berangkat latihan band. Berhenti. Iya, ini berhenti. Ada apa sih Mir? Tuh lihat, asik juga tuh. Mereka sedang berlatih gamelan. Kita mampir dulu yuk. Ya ampun, musik apaan itu? Kuno ah. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan warisan budaya asli Indonesia? Sudah sepatutnya, mari kita cintai budaya asli Indonesia. Saya berharap agar pada para guru untuk mempersiapkan diri
melaksanakan kurikulum 2013 dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan kita. Kita semua memaksimalkan kinerja dan pengabdiannya karena tanggung jawab kita terhadap masa depan sekarang menjadi lebih berat dan itu semua bisa disiapkan dengan pendidikan yang baik. Saya Sulistyo, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, mengucapkan selamat mendengarkan Radio Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Suara Edukasi. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM. Radio yang akrab dan mencerdaskan. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. Masih disiarkan langsung dari Gedung Pustekom 1440 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Oke. Ya, itu tadi oleh-oleh dari Kak Sena ya. Iya. Yang katanya kemarin pulang kampung. Kemana? Cianjur. Iya. Desa apa tadi? Desanya Desa Cibokor namanya. Cibokor. Kampungnya kalau kampung tempat Kak Sena tinggal Kampung Ciketan. Ciketan. Oh iya. Ngomong-ngomong Ciketan aku jadi ingat nih Kak Sena. Apa tuh? Makanan yang ada juga pas lebaran doang. Iya. Itu namanya uli ketan. Nah, itu. Uli ketan terus kita makannya pakai tape ketan juga. Tape yang ungu itu. Iya. Dan itu momen-momen termanis. Tapi sekarang ada satu makanan yang hampir punah. Apa tuh? Dodol Betawi. Karena orang-orang udah mungkin sebagian besar udah pada malas bikinnya Kak Satrio karena tinggal beli aja ya. Karena membutuhkan waktu hampir seminggu untuk bikin dodol itu. Padahal aku ingat banget dulu waktu masih kecil itu beberapa hari sebelum lebaran itu ibu-ibu ya pada di belakang rumah. Iya. Terus kompor gede dikeluarin sama kuali ya. Kualinya kuali tanah lagi ya. Iya. Terus ngaduk dodol bareng-bareng sambil ngobrol itu. Wah, tenaga orang dulu mah kuat-kuat kan. Karena buat bikin makanan aja butuh perjuangan yang luar biasa. Tapi itulah memang hikmah lebaran yang kita bisa dapatkan pada tahun ini bahwa perubahan itu ya mau nggak mau memang terus berjalan seperti bumi yang berputar ya kan. Matahari walau kita teriak-teriak kalau kita apapun tindakan kita tetap aja terbit di timur terbenam di barat, nggak bisa dicegah nih. Gitu juga perubahan. Justru bukan perubahan yang menyesuaikan dengan kita, ya kitalah yang harus menyesuaikan dengan perubahan. Nah, masalahnya seperti yang tadi Kak Sena utarakan di monolog tadi ya. Perubahan itu kan ada yang baik, ada yang tidak. Nah, bagaimana nih kita menyikapi perubahannya ini? Kadang-kadang kan Kak Sena ya, ada yang karena dia ngeliat TV terus ngikutin gaya artis berubah ya. Ranger jadi. Ya, berarti memang tinggal bagaimana kita mengatur kepribadian kita Kak Satrio. Karena momen lebaran ini kan adalah momen yang jarang-jarang ya, setahun sekali. Dan banyak ulama atau guru-guru kita yang mengatakan bahwa ketika lebaran ini adalah momen di mana kita harus fresh. Kalau kata bahasa teknologinya kita harus di-refresh gitu ya. Kita harus bersihkan hati sebagainya. Tapi apabila kita datang ke kampung halaman dengan gaya-gaya yang petenteng gitu yang nggak jelas, apalah artinya makna lebaran ini, malah kita nantinya akan dikata sombong dan sebagainya sehingga timbul lagi dosa. Tapi Kak Sena pernah ketemu waktu pulang kampung kemarin itu ketemu sama teman-teman yang dari kecil sepermainan gitu. Banyak. Ya, tapi rata-rata mereka ya sudah pada bekerja semua. Di kampung Kak Sena itu di kampung Ciketan ya, yang kuliah itu ya hanya 2 orang di seluruh kampung ya, bukan di seluruh desa ya. Di kampungnya itu hanya 2 orang, Kak Sena sama saudaranya Kak Sena, kakak sepupu itu yang kuliah. Yang lainnya sudah pada bekerja semua gitu. Iya. Perubahan apa yang Kak Sena rasakan dari mereka gitu? Apakah ya itu tadi perubahannya memang dari segi perubahan banyak, akses ke sana sudah lancar. Mobil dan angkot itu sudah mulai bisa masuk ke wilayah Desa Cibokor. Kemudian pertanian juga sudah maju karena banyak teman-teman atau
warga desa itu yang sudah mudah membeli pupuk ke kota Cianjur. Karena akses kendaraannya sudah sudah banyak. Nah, tapi sayangnya banyak sekali warga di sana. Oh ya, satu lagi yang lebih penting. Di sana akses fasilitas pendidikan juga sudah meningkat. Alhamdulillah, itu yang paling penting karena PAUD pun udah ada di sana. PAUD sudah ada di sana. Kemudian juga anak-anaknya juga sudah mulai semangat lagi bersekolah. Iya. Jadi perubahan pendidikannya sudah cukup bagus sih, alhamdulillah. Tapi ya gitu, kadang-kadang yang bikin Kasana miris adalah ketika bertemu kembali dengan teman-teman lama. Bedanya jauh bener gitu. Gimana? Apakah dari gaya bicaranya ataukah dari sikapnya yang? Kalau gaya bicara, yang paling penting bukan gaya bicara. Kalau gaya bicara hampir sama. Tapi kalau ini dari segi penampilan. Ya, seperti Kak Sana bilang tadi, Bu, penampilannya sudah agak ke barat-baratan. Saya bukan kalau Kak Sana nggak menyalahkan kita sebagai warga Jakarta ya, karena warga Jakarta juga berpengaruh dari luar, dan ini pengaruh media sebetulnya yang sangat berbahaya karena di sana itu TV-nya juga sekarang udah pada keren-keren. Pakai parabola semua? Pakai parabola semua. Jadi TV sudah bisa diakses ya kemanapun, bahkan TV luar pun udah bisa diakses. Iya. Itulah. Makanya kalau kemarin diskusi ngobrol sama Uwa di sana, yaitu gimana pun kita menghadapi perubahan tetap selektifnya atau seleksi terhadap perubahan tersebut harus dari diri kita sendiri. Tapi aku khawatir nanti seperti yang Kak Sena ungkapkan di awal tadi ya, aku tidak lagi mengenal desaku. Aduh, ya dalam arti penampilan, tapi kalau tempat insya Allah nggak terlalu berubah banyak. Nah, ini tentang kemajuan juga ternyata banyak tunanetra sekarang yang sudah mencapai proses perubahan yang cukup bagus nih Kak Satrio. Karena contoh ketika seorang mahasiswa tunanetra ingin mengakses buku misalkan, itu tidak harus repot-repot mencetak buku braille yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk satu paket buku braille itu Kak Satrio membutuhkan kira-kira waktu 6 bulan. Ya, betul. Paling cepat ya, 6 bulan. Nah, sedangkan 6 bulan itu adalah waktu 1 semester. Jadi, baik yang di kampus maupun yang di sekolah ya. Bukunya udah dipesan, semesternya udah habis. Nah, udah jadi semesternya sudah habis. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya sosial media, kemudian dengan adanya smartphone dan sebagainya, akses untuk ke buku-buku kuliah, materi-materi kuliah tidak terlalu sulit. E-book ya? E-book. Nah, ya, buku elektronik itu bisa diakses juga, tapi yang lebih terpenting adalah ini bagaimana seorang tunanetra memanfaatkan sosial media yang saat ini lagi booming di Indonesia. Ngomong-ngomong di Indonesia ini penggunaan internet paling tinggi juga Kak Satrio. Apalagi sosial media. Ya? Terakhir Kak Sana update itu Indonesia itu urutan ke-2. Terakhir Kak Sana update, sekarang tahu udah turun apa belum? Apa malah jadi naik ya. Terakhir Kak Sana update itu. Tapi nanti kita bicara lebih lanjut, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama bintang tamu kita. Kita panggil dulu nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah akrab nih suaranya nih. Sampai ngantuk di sini kita. Sampai jamuran ya Allah. Ya, kembali kita bersama Kak Dimas Prastowi Muharam ya. Ya, apa kabar sahabat edukasi? Lebaran dulu dong. Batin ya semuanya. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Hari ini kita akan ngobrolin tentang sosial media bersama dengan Kak Dimas ya. Nih. Karena dialah yang kita anggap orang pemerhati ya sosial media. Perhatian dia. Khususnya untuk kaum disabilitas ya. Kak Dimas sebetulnya apa sih sosial media nih kalau menurut dari sudut pandangnya Kak Dimas nih? Iya, mungkin ini hal yang sudah sangat lumrah sekali ya sekarang ya, apalagi kita di era digital di mana akses internet sudah semakin mudah, semakin murah, juga apapun sekarang kita sering dengar dengar juga ya, misalnya di TV, di radio semua pasti mereka menggunakan sosial media kan. Sering bikin ada kompetisi tweet pic ya kan, sering bikin hashtag, ada istilah-istilah seperti trending topic lah, ada hashtag selfie lah, ada mention ya, foto selfie. Nah, itu sebenarnya apa sih sosial media itu gitu loh Kak Sena dan Kak Satrio. Jadi
Sosial media itu sebenarnya dari asal katanya itu sosial dan media. Sosial itu kan artinya kemasyarakatan ya, masyarakat, hubungan interaksi sosial. Dan media itu adalah ya media, wadah gitu. Jadi sebetulnya sosial media itu adalah ketika dibawa ke dunia online itu adalah sebuah semacam interaksi antar manusia dalam sebuah masyarakat, tetapi menggunakan media. Jadi samanya seperti misalnya Kayo dan Kasena saling ngobrol, seperti sekarang ini kan misalnya saling ngobrol langsung ya, tatap muka meskipun nggak kelihatan ya. langsung ngobrol, langsung saling sapa gitu ya. Nah, cuman ketika dibawa ke dunia maya, ke dunia cyber, ke internet itu jadinya ya menggunakan media-media atau sarana-sarana seperti Twitter, seperti Facebook, dan fungsinya sama seperti ada chat, ya kan? Chat itu kan buat ngobrol. Terus kalau misalnya pengen bicara langsung ada voice call. Nah sekarang ada video call juga ya? Ada video call juga. Nah jadi buat teman-teman tunarungu tuh, kalau misalnya dia pengen komunikasi pakai sign language dari jarak jauh bisa tuh pakai video call gitu kan. Cuman sayangnya kadang-kadang kita sinyal 3G itu belum mencapai ke seluruh daerah tuh, jadi masih di kota-kota saja. Kayak gitu. Kemarin Kasana di kampung itu GPRS terus yang muncul. Nah itu dia kadang-kadang angin-anginan lagi ya. Kita nggak usah sebut operator lah ya. Nah tapi kan Mas gini, sosial media itu kan kalau selama Kasana menggunakan sosial media jaringannya cukup luas ya Kak Dimas. Kita bisa mengenal teman-teman yang tak terbatas istilahnya. Kalau telepon itu kan ya hanya nomor telepon yang kita punya. Kalau sosial media ini kan mampu menjangkau bahkan ke seluruh dunia gitu. Nah ini dampak positifnya adalah pasti kita meningkatkan pertemanan atau ikatan sosial kita dengan dunia nih. Tapi apakah ikatan semacam ini Kak Dimas cukup akrabkah atau hanya sekedar ya sapa-sapa say hello aja di sosial media nih Kak Dimas? Iya. Jadi apa ya? Ketika tadi saya mungkin sedikit menyenggol mengenai sosial dan media, bahwa makna adalah seperti kita hubungan dalam masyarakat, hubungan interaksi yang tadinya di sehari-hari ketemu langsung tapi dibawa ke ranah internet. Sebetulnya namanya teknologi itu kan adalah alat bantu ya. Konsepnya adalah alat bantu untuk memudahkan aktivitas manusia. Jadi pada dasarnya namanya teknologi, namanya alat bantu itu tidak bisa menggantikan apa yang kita lakukan pada awalnya gitu. Nah, meskipun kita meskipun kita itu sudah ada Twitter, ada Facebook, ada sosial media yang lain juga, ada Skype gitu misalnya. Itu juga tidak bisa menggantikan feel-nya itu tetap beda ketika kita silaturahim itu ketemu langsung. Makanya sampai sekarang masih ada budaya mudik kan. Nah, karena itu tadi meskipun kalau mau gampang ya gampang aja sih daripada kita bayar tiket bis mahal-mahal gitu kan 400.000, 500.000 aja ya. Naik pesawat. Kenapa nggak Skype aja gitu kan, telepon gitu kan. Ya mungkin untuk kebutuhan darurat itu bisa, tetapi tetaplah ada namanya manusia itu kan butuh berinteraksi ya. Butuh interaksi dengan sesama manusia ya. Interaksi itu ya langsung ketemu langsung bersalaman, langsung tatap muka, langsung say hey gitu kan. Jadi begitu Kak Sena. Tetapi nah untuk teman-teman disabilitas sendiri ini ada keuntungan yang luar biasa Kak Sena dan Kak Satrio. Jadi namanya teman-teman disabilitas itu kan kenapa bisa jadi disabilitas? Karena adanya keterbatasan dari lingkungan sekitar ya. Betul. Karena misalnya contoh seorang tunanetra, karena dia tidak dapat karena fungsi penglihatannya itu tidak berkurang gitu kan, atau fungsi penglihatan itu terganggu. Lagi ya, jadi ada beberapa kegiatan seperti misalnya membaca, seperti atau misalnya menonton siaran bola gitu misalnya. Ini itu yang baru kemarin ya. Itu terhambat gitu loh karena lingkungan yang belum support gitu. Nah, tetapi dengan ada sosial media ini betul-betul bisa membuat sebuah solusi yang sangat luar biasa. Seperti misalnya pertama di dunia sosial deh, di dunia pergaulan. Inilah yang paling sering dialami masalah oleh teman-teman tunanetra ya. Karena kan kalau teman-teman tunanetra itu kan biasanya karena tidak melihat secara fisik. Jadi kadang-kadang kalau mau interaksi apalagi di tempat umum ya Kak Sena ya. Kadang-kadang kita agak canggung ya kalau misalnya belum begitu kenal, atau kadang-kadang nanti kita takut say hey tapi ternyata orangnya bukan itu gitu kan. Nah, kadang Kak Sena juga sering merasa nggak enak nih Kak Dimas.
sebetulnya kita suaranya suara itu kenal udah kenal ya? Gitu ya, tapi kalau lagi salah, ya. Kalau salah daripada SKSD gitu nanti salah gitu ya. Jadi lewatin aja dulu, dihubungi dulu jadi sosmed. Betul. Jadi kayak misalnya ini pengalaman saya pribadi juga gitu kan. Jadi waktu SMP SMA kan masih belum zaman sosial media. Masih jauh ya. Masih belum Facebook, masih Friendster tuh ya. Masih Friendster. SMS-an masih booming ya. SMS waktu itu masih pakai HP yang cuman bisa nulis nggak bisa baca. Karena nggak ada talksnya. Iya, nggak ada talksnya. HP Nokia kuno ya. Iya, masih yang kuno tuh. Jadi bisa nulis nggak bisa baca kan. Nah, jadi karena waktu itu masih belum zaman sosial media, jadi pergaulan tuh hanya terbatas paling ya teman-teman yang sekitar ya paling 2-3 meja ke belakang atau teman satu kelas gitu kan. Nah, berbeda ketika sudah kuliah. Padahal kuliah itu temennya lebih banyak lagi kan. Dalam satu fakultas saja ada beberapa jurusan. Dalam satu universitas ada beberapa fakultas gitu. Tapi dengan ada bantuan sosial media seperti Facebook dan Twitter, itu bisa memperluas jaringan pertemanan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, kita bisa update pertemanan, misalnya say hey, ngasih ucapan apa segala macam, atau ngobrol itu kadang-kadang lebih nyaman ketika dengan sosial media kayak Kak Sena dan Kak Satrio. Karena kalau kita mukanya merah juga nggak ketahuan juga. Iya, nggak takut salah ya. Nggak takut salah kalau kita nulis juga bisa diedit lagi. Betul. Jadi kita bisa memperbanyak network, kenalan, dan dari situ itu cuma di bidang sosial aja, masih banyak yang lain. Nah ini yang paling menarik adalah buat sahabat edukasi, ternyata sosial media ini mampu membantu interaksi yang selama ini menjadi masih sekarang ya, sampai sekarang masih menjadi persoalan utama bagi sahabat disabilitas, bahwa interaksi ini terkadang membuat kita canggung, kemudian juga rasa percaya diri juga kurang. Tapi dengan bantuan sosial media ini, insya Allah sahabat-sahabat disabilitas mampu tertolong, khususnya untuk hubungan interaksi sosial dengan masyarakat. Tapi tetap ya Kak Sena ya, ini tidak bisa menggantikan hubungan personal antara orang itu sendiri ya, selama bertemu. Kalau antar pribadi kita tetap, saya maka Kak Yoyo senengan ketemu ketimbang lewat sosial media. Nah, sobat edukasi jangan kemana-mana. Selepas ini kita akan diskusi lagi. Lebih banyak lagi kita akan kulik tentang sosmed ini. Sosial media, apakah sosial media itu bisa digunakan bisnis misalkan, atau untuk hal-hal lain nih. Nah, kalau sahabat edukasi ingin berinteraksi, ingin SMS ataupun ngobrol-ngobrol, boleh. SMS-nya ke 0813 2526 1440 atau mau telepon nih 741 8914. Nah, kalau mau mention kemana nih Kak Dimas? Itu bisa ke Twitter kita ya, ke @kartunet dan juga @suara_edukasi. Tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan.
Waalaikumsalam. Kok baru pulang, Wati? Banyak tugas di sekolah, Pak. Memangnya tidak bisa dikerjakan di rumah saja? Kan Wati harus mengumpulkan bahan dari internet, Pak. Di lab sekolah kan ada internet gratis. Semua siswa dan guru bebas memanfaatkannya, asal untuk keperluan sekolah. Gratis? Mana ada hari gini yang gratis, Nduk? Langganan internet di sekolah memang gratis, karena dibiayai dana BOS. BOS? BOS itu bantuan operasional sekolah dari Kemdikbud, Pak. Bagus itu, bagus. Dana BOS, bantuan operasional sekolah, dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, dan internet. Manfaatkan dan awasi penggunaannya. Para pendengar Radio Suara Edukasi yang saya cintai, saya banggakan, perkenankan saya Muhammad Nuh ingin menyampaikan, manfaatkan betul fasilitas yang sudah kita siapkan melalui radio ini sehingga kita semua bisa mendapatkan informasi-informasi terutama yang terkait dengan dunia pendidikan. Sehingga dengan demikian prinsip bahwa kita belajar di mana saja, kapan saja itu bisa kita dapatkan. Manfaatkan betul Radio Suara Edukasi. Suara Edukasi. Frekuensi 1440 AM menyajikan acara yang menarik, menghibur dan mencerdaskan. Kartunet, karya tunanetra, bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 1440 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak Sena mau ngasih tips dulu. Tips apa, Kak Sena? Tips nih, biasa kalau Kartunet, karya tunanetra. Oke deh. Menuliskah? Selama ini kan Kak Sena sering bermonolog nih. Sering ngomong-ngomong kemudian bercerita tentang berbagai hal, entah itu tentang tokoh-tokoh, entah itu tentang kritik sosial atau tentang puisi dan sebagainya. Nah, sebetulnya ada nih cara bermonolog atau gimana sih supaya kita ini monolog itu kan tujuannya adalah membawakan karya sastra dengan berbicara. Tetapi bagaimana kita berbicara ini menarik perhatian orang lain. Artinya membuat orang itu merasakan bahwa apa yang dibawakan oleh kita itu ada di dalam dirinya. Bisa menjadi bagian dari dia. Contoh kayak tadi Kak Sena membawakan monolog oleh-oleh dari kampung halaman itu. Kak Sena itu harus bisa caranya membuat orang-orang yang mendengarkan monolog itu membayangkan secara langsung atau berada di kampung halaman. Nah itu tekniknya gimana, Kak Sena? Tekniknya nih, kalau kata orang-orang repot bener nih tekniknya. Orang-orang teatrikal khususnya seperti monolog yang terkenal itu adalah W.S. Rendra, almarhum ya. Butet juga, Kak. Butet Kartanegara. Kartarajasa. Kayak Raja Singasari Kartanegara. Itu monolog seperti beliau ini adalah orang-orang teatrikal yang sudah cukup ternama, sehingga ketika beliau tampil di panggung pun tanpa sound effect dan sebagainya, kita langsung terbawa suasana. Nah, W.S. Rendra itu bukan W.S. Rendra. Kalau Kak Sena dulu pernah mendengarkan monolognya Putut Eka. Judulnya Akulah Pembunuh Munir. Wih, itu cerpen yang ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma. Itu pasti tentang Munir yang HAM itu ya? HAM itu. Itu HAM. diceritakan. Itu benar-benar Kak Sena membayangkan bahwa suara Putut Eka itu yang membacakan monolog itu adalah benar-benar orang yang membunuh Munir. Gayanya, cara tertawanya, coba gini. Kau tentu tahu bahwa Munir itu kalau tidak disingkirkan akan merepotkan. Itu Kak Sena benar-benar kaget.
jangan ini lagi pembunuhnya. Tapi ketika kita perhatikan, oh ini bukan, ini Putut Eka yang membaca, bukan pembunuhnya langsung ya. Itu pasti punya dia punya apa ya, gaya tersendiri. Yang ya. terpenting ketika kita bermonolog atau ketika kita berbicara dengan membawakan karya sastra, kita harus tahu dulu karya sastra tersebut. Paling tidak kandungan isinya harus kita pahami. Jadi harus dibaca dulu ya. Baca dulu baik-baik. Contoh, cerpen yang paling mengkritik adalah waktu itu tentang yang dikarang oleh ini siapa namanya ya? Yang mana? Kasih lupa tuh yang penulis dari Jawa tuh namanya. Judulnya ini ini saja yang paling kritik sosial adalah cerpen yang ditulis oleh teman kita sendiri nih. Nah ini Kasena ada judulnya. Judulnya adalah Monolog Tongkat Putih. Siapa tuh yang bikin? Ini yang bikin adalah Pak Irwan Dwi Kustanto. Ini kalau teman-teman sahabat edukasi pernah membaca Angin Pun Berbisik, nah ini salah satu karyanya. Puisinya beliau ya. Nah dia ini juga bikin cerpen ya? Iya bikin cerpen juga. Ini judulnya Monolog Tongkat Putih. Ketika kita membaca atau memahami isi dari monolog ini, coba aja kita bayangkan bagaimana perasaan kita kalau kita menjadi sebuah tongkat yang digunakan oleh tunanetra. Itu harus kita punya dulu itu. Kalau kita sudah punya itu, kita sudah bisa membayangkan bagaimana rasanya jadi tongkat, bagaimana rasanya ketika kita menjadi tokoh dalam cerita yang akan kita bawakan. Insya Allah kita nggak canggung lagi. Apalagi kalau kita sedikit punya pengalaman pribadi tentang cerita itu. Wah itu enak bener. Nah yang kedua itu tadi ya, yang pertama adalah kita harus mendalami dulu atau memahami dulu isi karya sastra. Oke. Ini teknik yang paling itu enak yang paling nih. penting ya. Yang paling penting. Nah, yang lebih repot lagi nih, kita harus mengatur pernapasan. Janganlah menggunakan pernapasan dada ketika kita berbicara panjang. Contoh, ketika aku sedang berlari, tiba-tiba saja serigala itu mengejarku dan tiba-tiba saja serigala itu menerkamku di belakang padahal aku sudah berusaha berlari cukup cepat. Tapi yang terjadi, aku hanya terdiam dan aku terkejut. Ternyata terkaman itu hanyalah selimutku yang membeli tubuhku. Aku bermimpi, kawan. Ya, Nah, ekspresi semacam itu kalau kita menggunakan pernapasan dada, ngap. Artinya kita keburu kalau bahasa Betawinya ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan nih. Kalau bahasa Indonesia tersengal-sengal gitu ya. Nah, cara yang paling efektif untuk melatih pernapasan perut adalah, sahabat edukasi coba kalau setiap pagi bangun tidur, tarik napas perlahan, tahan di perut, jangan di dada ya, tahan di perut. Berapa lama? Ya, nggak usah lama-lama, 10 detik aja. Kira 10 menit, 10 jam gitu. Baru lepaskan perlahan. 3 kali berturut-turut melakukan teknik semacam itu, insya Allah napas perutnya kuat. Nah itu dulu tipsnya, 2 dulu ya. Yang pertama, kalau kita mau monolog apa kayak ya, baca dulu, kita harus mengerti isinya dulu. Kita menjiwai. Yang kedua nih, pernapasan perutnya harus kita latih. Pernapasannya dilatih. Iya, itu dulu tips dari Kasena. Sekarang kita kembali ke back to the tema. Back to the tema. Ya, tentang sosial media. Halo. Sekarang kan begini Kak Dimas ya. Banyak sekali mahasiswa tunanetra, kemudian juga sahabat-sahabat disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang sekolah reguler ya, atau kampus-kampus perguruan tinggi umum. Iya. Karena sampai sekarang juga kampus yang khusus juga nggak ada. Iya, kesana juga belum nemuin. Nggak perlu juga sih. Nggak ada ULB Universitas luar biasa. Jangan sampai ya. Nanti kalau ada ULB nanti surga sama nerakanya luar biasa juga. Iya bener ya. Nah ini Kak Dimas, sebetulnya sejauh mana sih pengaruh sosial media terhadap dunia akademis sebagai seorang disabilitas Kak Dimas? Nah itu kayak Sena. Jadi kadang-kadang gini, sering kan kita menemui gitu kan pengalaman, misalnya ada zaman dulu nih biasanya ya, misalnya yang pada pengen skripsi, wah gua kalau misalnya mau nemuin dosen pembimbing susah banget gitu kan, pengen konsultasi ini susah banget gitu kan. Nah sekarang dengan ada sosial media ini tadi, pertama adalah untuk mempermudah komunikasi. Jadi untuk berkomunikasi dengan dosen, dengan guru, dengan teman dengan sesama mahasiswa atau sama pelajar, itu sudah dimudahkan dengan adanya sosial media Kasena. Itu pertama, gitu kan. Yang kedua, dengan sosial media ini juga mempermudah kita untuk bisa belajar jarak jauh.
Oh, online. Online. Ya. Jadi kita bisa belajar langsung kepada sumbernya. Kan di dunia misalnya di Twitter atau di Facebook itu kan banyak ya. Kalau di Twitter biasanya banyak orang-orang, misalnya dia guru besar atau misalnya dia akademisi atau dia pokoknya tokoh lah, public figure lah ya. Public figure atau misalnya di Facebook tuh di fanpage itu kan yang sering buat namanya cool tweet ya, atau tweet lecture, kuliah tweet. Nah, itu bisa kita ikuti loh, bisa kita follow, dan kalau misalnya mereka lagi berbagi ilmu mereka itu bisa kita ikuti. Jadi sama aja kita itu bisa menggantikan datang langsung ke rumahnya, terus ikutin atau datang ke kelasnya, ikuti kuliahnya, tapi bisa digantikan dengan di rumah masing-masing atau di jalan sambil buka HP bisa belajar. Iya, aku ingat jadi ada salah satu universitas ya yang menerapkan sistem seperti jadi mereka itu nggak tatap muka langsung ke dosen, tapi melalui e-learning ya. E-learning memang kalau itu biasanya sistem open university ya. Tapi banyak juga di luar negeri itu, kayak misalnya di MIT di Amerika sana, Massachusetts Institute of Technology, terus juga kayak Stanford University, itu banyak universitas di luar sana yang mereka sudah menerapkan e-learning tadi. Jadi banyak, kalau misalnya teman-teman yang cukup register di website mereka, itu bisa mengikuti lecture-lecture dari dosen-dosen kelas dunia di sana gitu loh. Jadi untuk di dunia pendidikan itu manfaatnya sangat banyak sekali dan bisa mempermudah kita. Nah, yang kedua itu di bidang ekonomi Kak Sena, Maka Yoyo. Nah, kayak tadi Kak Sena kan sudah menyinggung ya, kayak misalnya banyak yang jualan via Twitter, Facebook. Lagi lebaran kan. begini nih musim. Nah, musim kan ya. Nah, itu juga dengan ada sosial media ini juga mempermudah juga bagi teman-teman penyandang disabilitas loh untuk bisa berjualan juga. Oh, ada disabilitas yang berjualan melalui sosmed? Banyak sekali gitu kan. Iya. Bahkan banyak kan misalnya dia jualan produk-produk itu via Facebook, via Twitter itu, dan ini enggak sesuatu yang tidak membedakan kita dengan teman-teman yang lain yang non disabilitas gitu loh. Sama-sama pakai Facebook, sama-sama pakai Twitter, tinggal bagaimana strategi komunikasinya. Jadi yang membedakan adalah strategi. Dan jadi meskipun kita tuh berjualan di Twitter atau melakukan pemasaran via Twitter, itu nggak sembarangan asal nge-tweet aja, tapi ada strateginya juga yang bisa diterapkan untuk menjual itu segala macam. Apa tidak ada kesulitan? Misalnya kan mereka harus membuat foto gitu ya, kemudian menguploadnya gitu. Ini yang repot bikin foto. Nggak masalah ya. Karena kan sekarang dengan pakai HP kita juga bisa moto sendiri, atau ya minimal kita minta bantu di foto oleh nanti kita tinggal menyebarkan fotonya lihat ke sosial media, nggak masalah gitu kan. Kan tinggal foto lihat HP, nanti colok kabel data, nanti itu foto yang terakhir tuh pasti fotonya itu kan. Nah, tinggal upload deh. Selain untuk berjualan juga, sosial media itu juga bisa membuka peluang loh Kak Sena dan Kak Satria, peluang di bidang untuk membuka lapangan pekerjaan juga. Bisa banget. Banyak nih ya. Nah, jadi kalau di sosial media itu ada namanya tuh profesi sekarang tuh namanya social media admin. Admin. Mantap ini. Betul. Jadi ini fungsinya apa nih Kak Dewas nih? Fungsinya itu adalah kadang-kadang kan biasanya misalnya organisasi atau perusahaan atau sebuah produk itu kan pasti sekarang semuanya menggunakan digital ya. Menggunakan Twitter, menggunakan Facebook fanpage. Nah, itu kan butuh orang untuk memaintain atau untuk yang rutin lah setiap hari untuk nge-tweet atau buat update status, dan juga untuk menanggapi merespon orang-orang yang masuk atau berkomentar di sana. Nah, itu sekarang jadi lapangan pekerjaan baru loh bagi banyak orang sekarang yang sudah menekuni bidang itu. Bahkan itu bisa part time. Jadi misalnya sambil kuliah atau sudah kerja, tetapi itu bisa part time untuk bisa menjadi social media admin dan lumayan gitu. Karena sekarang menghasilkan juga ya. Smartphone pula sekarang. Menghasilkan ya, bisa pakai smartphone atau dari komputer di rumah, dan itu sangat bisa sekali dilakukan oleh penyandang disabilitas. Bahkan dari rumah ya. Bahkan dari rumah dengan koneksi internet, tidak perlu kemana-mana, tapi bisa. Itu ada peluang di situ. Tinggal kita bagaimana bisa membuka peluang itu, bisa mencari koneksi yang membutuhkan itu dan bisa menawarkannya. Karena sekarang nih aku masih nemuin orang yang pakai sosmed tapi hanya sekedar update status aduh gue bete nih, aduh galau. Apalagi buat nyebarin status ini ya yang tidak ada sumbernya ya. Jadi sekarang rubahlah paradigma itu yang menjadi sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Betul. Sosial media itu kan adalah buatan manusia yang memang pada dasarnya pasti kan ditujukan untuk membantu aktivitas manusia dong. Manusia pasti nggak ketika kita membuat sesuatu pasti tujuannya untuk positif kan. Nah, tinggal positif negatifnya adalah
siapa yang memanfaatkannya dan untuk apa gitu. Sama seperti pisau lah ya. Pisau tujuannya bisa untuk membantu memotong makanan, tetapi juga bisa untuk yang negatif juga kan, bisa melukai orang juga bisa. Sosial media juga seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi teman-teman kita, mengajak teman-teman kita yang sudah banyak nih, yang sebenarnya sudah banyak sekali loh teman, kayak di Facebook tuh ada tuh grupnya komunitas tunanetra pengguna Facebook gitu. Oh, banyak ribuan banyak. juga tuh, banyak banget kan. Nah, tapi sayangnya kita masih berusaha terus sih untuk bisa mengedukasi, mengajak teman-teman agar lebih positif dalam menggunakan sosial media. Bahwa sosial media ini selain untuk berinteraksi, untuk bisa mempererat pertemanan dan untuk memperluas networking kita, itu juga bisa untuk membantu di dunia pendidikan, untuk kita belajar jarak jauh, dan juga yang lebih penting lagi adalah itu bisa membuka peluang ekonomi juga loh bagi teman-teman penyandang disabilitas. Gitu. Dan ini yang paling Kasena salut adalah sosial media ini mampu membangkitkan bisnis yang hampir lama terlupakan. Apa tuh, Kak? Kantor pos. Wah, gimana ceritanya? Ya karena kalau misalkan biasanya online shop gitu kan pengirimannya kadang-kadang di luar kota-kota. Oh iya betul. Tempat itu ngirim paket ya. Iya. Itu kan benar-benar memudahkan ini loh. Misalnya gini, misalnya Kasena punya produksi misalnya apa ya? Misalnya peyem gitu ya. Bisa jualan peyem gitu ya. Iya. Peyem Bandung gitu misalnya, jualan peyem. Nah, kan akan sangat menyulitkan kan, seperti memang kita sering kan menemukan banyak tuh teman-teman kita yang tunanetra juga yang dia jual kerupuk terus keliling-keliling gitu kan. Itu kan selain berbahaya bagi dia juga, kan juga mungkin dari segi tenaga juga terporsi berbahaya lah gitu lah untuk keliling-keliling tapi dia nggak tahu daerahnya gitu kan, dan rawan juga untuk ada penipuan ya. Misalnya kembaliannya dikembaliannya apa juga nggak tahu juga kadang-kadang. Banyak itu kejadian banyak kasus seperti itu. Online itu sebetulnya bisa meminimalisir hal tersebut gitu. Yang pertama dari segi mobilitas. Kayak misalnya tadi Kasena punya produk, dengan ada produk dengan dijual secara online, itu orang tinggal pesan cukup dengan komunikasi digital aja kan, via telepon, via email atau SMS atau BBM, WhatsApp, Line, semuanya sekarang udah banyak lah ya. Nah, habis pesan itu Kasena langsung terima ordernya, dia transfer uangnya pun lewat bank gitu kan, atau lewat sekarang kan banyak ya alat-alat pembayaran itu. Iya banyak sekarang. Baik oleh operator telepon atau banyak lah sekarang banyak alat e-banking banyak sekarang ya. Gitu. Nah, habis ditransfer uangnya kita dapat, kita kirimnya tinggal pakai jasa tadi, ekspedisi tadi, banyak lah ekspedisi lah ya, pakai pos juga ada gitu kan. Nah, itu kan bisa mempermudah kita yang disabilitas, nggak perlu keluar, nggak perlu petetean gitu kan, maksudnya nggak usah kemana-mana susah gitu kan buat nganterin barangnya, cukup dengan jasa ekspedisi itu tadi gitu loh, barang sudah sampai. Nah, kedua, dengan pembayaran elektronik itu kita bisa memantaunya via internet banking, via SMS banking juga bisa. SMS banking juga bisa. Nah, itu penipuannya lebih kecil kan, karena biasanya mereka akan bayar dulu ke kita, baru kita kirim barangnya gitu. Ini juga akan meningkat karena kalau banyak orang yang bilang bahwa semakin kita meningkatkan teknologi atau memaksimalkan otak kita untuk bekerja. Ini kan lumayan nih kalau kita menggunakan SMS banking, kita juga dapat pengetahuan baru segala macam. Ini tuh juga dapat meningkatkan satu sosial kita juga dapat banyak luas. Kemudian juga ilmu kita juga menambah gitu. Ketimbang kalau kita keliling-keliling itu sudah capek satu. Yang keduanya juga tenaga dan waktunya juga nggak efisien gitu ya. Jadi istilahnya menghemat ya. Waktu, biaya, tenaga. Buat teman-teman buat para tunanetra kan ya, lingkungan kita belum support ya. Kita naik kendaraan umum juga belum support ya, masih sangat berbahaya, apalagi buat banyak got lagi ya. Nah, itu bahaya gitu loh. Jadi dengan online ini sebenarnya peluang nih kalau misalnya kita mau belajar lagi, mau belajar gimana cara akses internet yang benar gitu kan, gimana strategi untuk mengoptimalkannya, itu insya Allah ada peluang di situ gitu loh. Nah, begini Kak Dimas, ini kita sudah membahas dua sektor penting yang selama ini membuat tunanetra atau disabilitas yang lain juga kesulitannya, itu ekonomi dan pendidikan. Nah, di bidang pendidikan nih Kak Dimas, banyak sekali tunanetra yang pendidikannya masih tertinggal nih Kak Dimas, apalagi untuk mengakses teknologi semacam ini. Nah, itu kira-kira sederhananya untuk mengatasi ketertinggalan ini bagaimana Kak Dimas? Tadi Kasena ya bisa dengan e-learning. E-learning itu dengan sosial media, apalagi sekarang ada Skype ya. Ada Skype, ada Yahoo, ada banyak lah ya yang buat voice call itu, juga bisa Line juga. Itu sebetulnya bisa digunakan untuk
pembelajaran jarak jauh. Dan kalau nggak salah juga Pustekom itu kan sebagai lembaga yang untuk membuat media belajar di bidang TIK, telekomunikasi, informasi dan komunikasi, di bidang pendidikan, itu juga banyak membuat materi-materi pembelajaran yang gratis yang bisa diunduh gitu loh. Waktu itu pernah masuk ke salah satu situsnya itu untuk download e-book. Jadi ada buku-buku pelajaran itu yang itu bisa di-download dari situsnya Pustekom. Nah, itu bisa kita download, bisa belajar dari situ dan bisa dari jarak jauh. Nah, tinggal nanti bagaimana untuk formalnya saja gitu kan, untuk teknik pembelajarannya bisa dengan internet, dengan e-learning. Tinggal bagaimana untuk diakomodasi teman-teman disabilitas, apakah juga bisa mendapatkan gelar akademik atau status akademik dengan belajar jarak jauh itu gitu loh. Ini nih, karena tergantung kemauan orangnya juga ya. Betul. Aksesnya sebetulnya sudah banyak ya. Sudah banyak, tinggal dipelajari, dioptimalkan, tanya-tanya ke teman-teman yang sudah tahu gitu kan. Dan itu membuka banyak peluang bagi kita. Dan tadi Mas, ini tentunya bukan untuk kaum disabilitas yang ada di perkotaan juga ya, tapi juga untuk yang berada di desa di luar Pulau Jawa gitu ya. Nah, untuk di luar Pulau Jawa ini sebetulnya agak special case ya. Karena kalau misalnya kita di kota, mungkin kita kemanapun dengan provider apapun 3G dapat lah ya. Ketemu sinyal banyak. Sinyal banyak, tapi kalau di daerah ini ya tadi yang pertama selain harus diedukasi tentang masalah manfaat internet, tapi juga pemerintah di sini harus punya andil loh, untuk mengajak para operator atau para penyedia jasa internet untuk bisa paling tidak bikin menara tambahan di sana. Iya, BTS di sana untuk biar jasa layanan internet itu bisa dijangkau juga oleh mereka yang ada di daerah gitu. Karena selain televisi, radio, internet itu juga di salah satu media yang bisa komunikasi langsung dua arah. Iya. Betul. Dan pemerintah pun kalau tidak salah ini ya membuat gerakan bebas buta internet ya. Iya, pernah nonton di TV kayaknya. Iya, betul. Iya, betul. Itu. Jadi internet masuk desa segala macam gitu. Apalagi kalau buta internetnya buat teman-teman tunanetra gitu ya. Jadi jangan sampai buta semuanya gitu ya. Harus mulai juga. Betul. Jadi dengan adanya internet ini kita bisa melihat dunia jadinya. Oke. Berarti ini kita bisa ambil kesimpulan Kak Satrio. Bahwasanya disabilitas pun tidak memiliki keterbatasan untuk mengakses media internet ini, khususnya sosial media. Dimanapun dia berada bisa akses. Karena sekarang smartphone ataupun media-media yang bisa digunakan itu banyak tunanetra udah bisa dengan screen readernya itu. Kemudian juga bagaimana kita tetap aja, walaupun fasilitas banyak, teknologi maju, tetapi kita tidak bisa menggunakannya atau kesempatan untuk menggunakan kita tidak punya atau tidak mau mengambil kesempatan, ini sia-sia juga. Makanya mulai sekarang ayo yang disabilitas maupun non-disabilitas, nah kita manfaatkan sosial media ini untuk memajukan akademis kita, ekonomi kita juga harus kita majuin dengan menggunakan sosial media ini. Maju terus, jangan takut nggak bisa belajar ya Sen ya. Tapi kalau Kasena punya usul nih buat pemerintah nih, ataupun media-media televisi nih, enaknya untuk menjangkau teman-teman yang nggak bisa akses internet, kalau mau mengedukasi mereka sederhana aja. Gimana? Bikin aja iklan di TV. Kan yang paling mudah kan akses adalah TV kan. Betul. Sama radio. Udah bikin iklan. Yang punya frekuensi TV kan juga pemerintah juga ya. Bagaimana misalkan bikin pasar, bikin koperasi sebagainya, sosialisasi tentang internet lewat radio dan televisi itu sudah cukup bagus. Ketimbang iklan, ya itulah iklannya banyak lah yang tidak mengedukasi ya. Pelajaran sekarang pun juga sebenarnya bisa ya melalui televisi ya. Kalau mau. Seperti dulu lagi. Seperti dulu lagi. Baik sahabat edukasi, jangan kemana-mana, supaya perbincangan semakin seru. Pertanyaan Kasena adalah, ini kita bisa menggunakan sosial media pakai smartphone dan sebagainya. Kartunetra gimana makanya sih? Itu dia. Oke, masih kita tunggu nih partisipasinya di SMS 0813 2526 1440 atau line telepon 7418914. 021 jangan lupa ya. Iya. Kalau mau mention di mana Kak Dimas? Di @kartunet KRTUNET atau follow dulu pasti ya. Follow dulu. @kartunet dan juga @suara_edukasi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Siang malam ku selalu menatap layar tempatku untuk online. Tidur telat, bangun pagi-pagi, nyalain komputer online lagi. Bukan mau ngetik kerjaan, email tugas diserahkan, tapi malah buka
Facebook, padahal face masih ngantuk. Beler kayak orang mabuk, pala naik turun ngangguk-ngangguk sambil ngedownload MP3, colok iPod USB kiri, ngecekin postingan forum, apa ada balesannya belum? Biar belum sikat gigi, belum mandi, tapi kalau belum online paling anti. Lihat Friendster, MySpace, YouTube, me and him, everybody YouTube. Siang malam ku selalu menatap layar tempatku untuk online. Jari dan keyboard teradu, pasang earphone denger lagu. Aku online. Udah mandi siap berangkat, langsung cabut takut terlambat. Tak lupa flash disk gantung di leher, malah lupa sepatu jadi nyeker. Flash disk isinya bokep atau lagu, kalau ada kerjaan pun gue ragu. Kalau emang berani coba pada ngaku, cek isi foldernya satu-satu. Di kantor online pakai proxy, walau di blog server bisa dilolosi. Namanya udah ketagihan internet, produktivitas pun kepepet. Jam kerja malah chattingnya ngobrol online sama atasan lewat langsung klik data, pura-pura kerja di depan mata. Siang malam ku selalu menatap layar tempatku untuk online. Jari dan keyboard teradu, pasang earphone denger lagu. Aku online. Makan siang pun aku cari sinyal wifi. Mengapa ku kecanduan wawai? Kadang terasa bagai tak berdaya, ingin ku berubah. Ada email, ada dulu ya. Cek email spam semua, email benerannya cuma 2. Yang satu email lama, yang satu forward dan yang sama. Ngarep komentar buka Friendster, loading gua tinggal beser. Pas balik ngecek komputer, kok lagi maintenance server. Ya udah download lagu, bajakan gratis gak pakai. Suara Edukasi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menggunakan internet. Coba perhatikan ya. Contohnya, Ibu akan membuka website Radio Suara Edukasi. Ketik suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Hurufnya kecil semua. Nah, ini dia. Wah, ada materi pelajaran kita. Namanya Ayo Belajar. Ada dongengnya juga. Wah, keren ya Suara Edukasi. Oh, jadi itu toh rahasianya Bu Intan. Pantas saja anak-anak antusias. Belajarnya menggunakan media internet. Teknologi pasti bisa dikuasai asal mau belajar. Manfaatkan penggunaan internet di sekolah karena Dana Bos sudah menganggarkan untuk sekolah. Saya Aris Utomo, pemimpin redaksi RCTI. Saya ingin menyampaikan bahwa dengarkanlah radio pendidikan Suara Edukasi yang dikelola oleh Sostekom, karena ini akan memberikan manfaat khususnya pendidikan melalui radio bagi Anda. Terima kasih. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 14.40 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Ya. Alhamdulillah nih sudah memasuki waktu asar. Semakin hangat perbincangan kita kali ini ya Sen ya. Ini yang mau sholat dulu dah. Kalau sholat sambil dengerin ntar nggak khusyuk jadi. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat asar ya bagi yang melaksanakannya ya. Nih Kak Satrio nih, yang paling penting nih. Ini Kasana penasaran nih. Apa? Tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol tentang manfaat sosial media untuk bidang ekonomi dan sosial pendidikan ya, nih. Betul. Bahwasanya dua sektor ini bisa sangat maju dengan sosialisasi atau promonya ya. Kalau ekonomi promo ya. Promo pasarnya itu kita gunakan sosial media. Karena kalau Kasana sekarang bertemu dengan orang yang ditanyain bukan nomor HP lagi. FB lu apa? FB lu apa? Tweet lu apa? Lainmu apa? Twitter lu apa? Udah beda sekarang bahasanya bukan? Oh nggak biasa pin ya? Pin bayangan pin BB. Aduh kalau WhatsApp kan nomornya hampir sama kayak nomor HP kan. Lain juga sama tuh. Beda banget kalau zaman dulu kan waktu kecil tukeran kartu, tukeran itu ya. Yang paling romantis ini kayak gitu.
kirim Apa? surat ya. Iya. Kalau sekarang udah enggak ya. Sudah enggak lagi sekarang. Suratnya pakai tetap email. Iya. Tapi dulu ada ininya, Apa? ada momen khusus kalau kita kirim surat tuh. Aduh. Dulu kita punya yang namanya sahabat pena. Ya. Penpol ya. Oke, Kak Dimas. Nih Kak Kita Dimas kembali dari ke Kak tadi. Dimas nih. Baik lagi Kak Sen, nih. aku dari tadi lihat Kak Dimas ini sambil siaran ini sambil sambil nge-tweet, ternyata dia sosmednya tetap aktif dia. Aduh. Nah ini kalau kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, kalau Cartoonnet sendiri nih sebagai citizen media yang mengakomodasi apresiasi tunanetra atau disabilitas yang lain agar kita ini dikenal, kemudian juga dapat menunjukkan kreativitas kita kepada masyarakat nih. Nah, sejauh ini Cartoonnet ini sebanyak apa nih, sebesar apa sih kontribusinya dengan menggunakan sosial media nih Kak Dimas? Apa yang telah dilakukan oleh Cartoonnet selama ini? Wah. Iya, sebetulnya kalau dilakukan sih kita masih kemarin sore lah gitu kan. Baru 8 tahun gitu kan. Baru 8 tahun. Masih anak-anak istilahnya ya. Masih kelas 2 SD. Masih kelas 2 SD. Tapi gini, jadi kan kita sudah membahas Kak Senaya dari bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Nah, salah satu juga dari manfaat dari sosial media itu adalah yang juga dirasakan langsung oleh Cartoonnet adalah untuk gerakan sosial, Kak Sena. Jadi untuk gerakan sosial itu kita sekarang itu memang lagi eranya, karena era juga era digital, lagi eranya adalah gerakan sosial itu menggunakan sosial media, via Twitter, Facebook, dan juga ada belakangan ini pakai change.org itu ya. Oh iya, seperti yang waktu itu Cartoonnet lakukan ya. Kayak gitu. Nah, Cartoonnet ini juga meskipun kita sudah mulai dari tahun 2006, tapi pada saat itu dari 2006 sampai 2011 kita bisa dikatakan masih belum begitu aktif ya. Karena kita setelah membuat website, terus ada pengurusnya itu paling cuman ada 4 orang, ada foundernya, terus paling ketambahan ada Ari, ada siapa? Rafiq, ya kan, yang pernah kesini juga, ada Kak Yoyo gitu kan. Nah, baru mulai 2011 ketika kita mulai membuat sebagai komunitas, kita mulai mengoptimalkan sosial media. Kita mulai mengoptimalkan akun Twitter kita @Cartoonnet, Facebook kita di Cartoonnet, komunitas Cartoonnet, dan alhamdulillah dari sana itu menjadi awal buat kita sampai ya sekarang bisa banyak kenal bisa banyak rekannya ya, salah satunya di Suara Edukasi ini gitu. Dan seperti kita di awal tuh dengan kita banyak kenal sama komunitas blogger. Waktu itu misalnya dari teman-teman dari blogger Detik, blogger Depok, blogger banyak lah, blogger Jakarta juga, banyak dari teman-teman blogger. Dan kita pernah bikin acara banyak juga bareng sama blogger Detik, sama Asian Blogger gitu kan, acara bareng-bareng mereka. Jadi bermula dari Twitter, dari sosial media, itu mereka banyak mendukung gerakan kita. Karena kan sebenarnya mudah banget kan untuk mendukung lewat sosial media, karena cukup dengan retweet, cukup dengan mention, dengan bantuin sharing, nge-like ini kita ya, dengan nge-like. Itu sudah salah satu cara untuk mendukung di sosial media gitu. Dan alhamdulillah ya dari sana terbukalah banyak peluang buat Cartoonnet, hingga Cartoonnet sekarang dengan 8 tahun sekarang sudah berkembang dari kita itu hanya sekedar bikin website, terus kita buat komunitas 2011, terus kita juga alhamdulillah beberapa kali pernah masuk di televisi, di koran, di radio. Sekarang kita ada siaran rutin ya di radio ya. Di sini ya. Gitu. Dan sekarang kita mulai merintis untuk membuat sosial bisnis nih, Kak Sena. Wah, ini nih yang tadi sempat dibahas sama Kak Dimas nih. Jadi sosial bisnis kita itu adalah kita sudah mengamati sudah lama nih bahwa kita bisa bikin website. Kita juga sudah membuat Cartoonnet.or.id sebagai citizen media, sebagai media warga. Bahkan bisnis blog pun Cartoonnet sudah pernah memulai kan Mas? Iya betul. Bisnis warga kita bisa punya kemampuan untuk membuat website sendiri gitu, meskipun masih agak-agak amatiran sebelumnya. Terus juga kita sudah menggunakan sosial media, sudah ada hasilnya gitu loh, dengan adanya follower kita sudah lumayan banyak, sudah 2.000 lebih. Alhamdulillah, mantap. Fanpage sudah lebih dari 3.000, hampir 4.000 gitu. Fanpage-nya? Fanpage-nya, dan itu terus bertambah terus, dan alhamdulillah pendukung kita juga banyak dari online gitu kan. Dan kita banyak berkenalan dengan teman-teman baru disabilitas tuh di online, kayak misalnya banyak teman-teman tunanetra baru atau yang baru kenal internet di online juga. Karena banyak kan dari daerah juga ya. Iya, dari daerah nih banyak. Iya. Nah,
itu kita udah punya pengalaman buat bikin website, kita bisa ngeblog, kita juga bisa manage sosial media juga. Nah kita sekarang mulai nih merintis agar bagaimana sih biar Kartun bisa sustain gitu loh, bisa jalan terus dengan sekaligus juga untuk bisa membuka lapangan pekerjaan juga bagi teman-teman disabilitas yang lain gitu. Ini yang menarik, membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas ya. Nah karena itu kita membuat konsep Kartunet sebagai social business di bidang digital. Jadi kita membuka jasa web developing, web maintenance, terus juga social media management, admin, terus juga content writing dan translation juga. Karena hal-hal itu, semua hal-hal itu yang ya dari coba-coba kita itu ternyata bisa kita lakukan gitu kan, bisa kita lakukan, bahkan teman-teman tunanetra juga bisa lakukan, teman-teman disabilitas, dan kita hanya butuh belajar strateginya aja dan banyak tanya, banyak cari informasi untuk strategi komunikasinya, dan itu bisa membuat hasil ya, dan bisa dikerjakan oleh teman-teman disabilitas bahkan bukan hanya di Jakarta saja, di luar daerah pun dengan sambungan internet itu nanti ke depan kalau bisnisnya sudah berjalan, insya Allah sudah mulai besar gitu kan, sudah banyak klien, itu bisa mengajak teman-teman disabilitas yang lain juga untuk bisa mendapatkan penghasilan dari rumah begitu. Ini juga bisa menjadi alternatif begini Kak Dimas, karena statement yang masih berkembang di kalangan tunanetra ataupun kalangan disabilitas lain adalah ketika kita lulus kuliah ataupun selesai SMA, kebimbangan yang paling utama adalah nyari kerja. Ini yang paling galau adalah ini, dan ijazah di fotokopi ditaruh di kantor-kantor. Ngelamar sana sini banyak sekali yang ditolak. Pengalaman. Jadi lagunya Iwan Fals tuh. Iya. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif. Pertama juga caranya tidak terlalu sulit, hanya kita bermodalkan gadget, kemudian juga kemampuan public speaking kita. Komunikasi kita juga harus kita kembangkan, dan ini atau untung yang kita dapatkan ya cukuplah untuk membeli beras 2 karung. Bukannya 2 karung nggak Sena? Apalagi? Ya kalau misalnya sosial media admin itu, kalau dari pengalaman teman-teman itu sih yang sudah berkecimpung di sana, ya hampir setara lah sama kayak orang kantoran lah. Wah ini mantap. Aku jadi penasaran. Kalau gitu hasil yang sudah dicapai Kartunet dari sosial media ini, kita kan baru mulai merintis profesionalin, mulai bisa bisnis yang profesional ini tahun 2014 ini kan ya, baru di awal tahun, dan kita salah satu klien kita itu adalah dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, ATSI. Jadi itu adalah organisasi yang membawahi seperti provider-provider kayak Indosat, Telkomsel, pokoknya semua provider di Indonesia lah. Itu membawa itu, dan kita alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk membuat websitenya. Itu di atsi.or.id. Nah itu mungkin nanti bisa tahu buktinya langsung, itu kami yang membuat itu dari teman-teman. Boleh nanti ditengok sahabat edukasi. Bacakan lagi itu websitenya, www.atsi.or.id. Itu kita yang membuat websitenya, dan kita sekarang baru kita masih merintis untuk bisa juga membuka di bidang sosial media juga, dan content management, content writing juga gitu. Nah ini sahabat edukasi, bukan omong kosong ya, tapi kita alhamdulillah sudah membuktikan. Sudah ada buktinya. Coba nih buka nih sahabat edukasi yang denger nih. Sekarang yang lagi pegang gadget atau di depan laptop gitu ya. Boleh buka nih www.aksi.or.id. Itu yang membuat ini ya, tim Kartunet ya. Dan itu dia berawal dari situ, mudah-mudahan bisa membuka peluang-peluang yang lain. Karena begini, kalau organisasi sebesar ATSI aja sudah percaya kepada kita Kartunet, kepada teman-teman penyandang disabilitas, berarti nggak ada alasan dong buat perusahaan lain atau lembaga lain itu tidak percaya juga pada kita. Betul. Jadi tidak ada alasan khusus lagi untuk menolak kalau ada disabilitas yang ingin melamar kerja dan sebagainya. Karena ketika kita kedatangan seorang disabil untuk melamar kerja, coba kita perhatikan dulu yang penting CV dan surat lamarannya dulu nih, kemampuannya dulu yang kita lihat ya. Pendidikannya dulu aja. Background pendidikannya juga sangat penting ini. Gitu. Oke, ini ternyata manfaat sosial media sangat luar biasa Kak Satrio. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi tambah banyak pengetahuan gitu ya. Oh ternyata sosial media sesederhana itu ya, kayak Line, WhatsApp, kemudian Facebook, tapi manfaatnya banyak sekali. Banyak sekali, bahkan Kartunet sudah bisa membuat website untuk organisasi yang membawahi itu tadi ya, provider dan kasihnya sekarang pakai ini salah satunya nih. Nah ini sekarang yang menarik nih, kita mau kulik. Ini aku penasaran nih. Apa tuh?
Sini. disabilitas menggunakan gadget untuk mengakses sosial media. Bagaimana caranya? Nah, itu dia tuh. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya tentang ekonomi pendidikan, tentang Cartoonet sejauh mana perkembangannya dengan sosial media. Yang pertanyaan sederhananya itu caranya gimana gitu. Caranya ya. Caranya gimana Kak Dimas nih ya? Iya, jadi kalau caranya itu mungkin bisa digeser Mas ya. Sini. Nah, coba digeser dulu ya. Ini Kak Dimas akan suaranya ini. Akan memperagakan bagaimana seorang tunanetra nge-tweet ya, mention dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat teman-teman tunanetra itu, mungkin ada beberapa kali kita jelaskan kali ya. Iya. Jadi yang pada dasarnya kita butuh namanya screen reader ya. Butuh pertama kali screen reader. Iya, screen reader software atau program pembaca layar. Itu baik ada dua, ada yang berbayar dan juga ada yang gratisan. Baik itu JAWS atau NVDA gitu kalau yang berbayar tadi namanya JAWS. Kalau yang gratisan itu namanya NVDA. Nah, itu dua fungsinya juga sama aja, nggak ada terlalu beda juga, cuma masalah kebiasaan. Nah, dengan ada di install program itu di komputer kita, atau kalau di gadget, kalau di Nokia itu pakai di Symbian ya, itu pakainya Talks ya, Nuance Talks. Kalau di Android itu pakainya Talkback ya. Kalau di iPhone namanya VoiceOver. Kalau di iPhone sama di Android itu tinggal diaktifkan saja tuh. Sudah ada ya? Sudah ada, iya. Bawaannya Android juga kadang-kadang ada, tapi kadang-kadang kalau nggak ada pun tinggal download aja gratis gitu kan. Oke. Nah, dengan adanya itu jadi handphone atau komputer nanti akan ada suaranya. Seperti misalnya nih di komputer, dia ada suaranya nih kalau kedengeran nih harusnya ya. Nah, itu lagi buka Facebook. Wah. Nah, jadi dengan program ini kita bisa mengakses komputer. Nah, misalnya ke Facebook, ya kita tinggal buka aja, buka browser, masuk ke misalnya cepat banget ngetiknya. m.facebook.com. Nah, kayak gini kan dia masuk ini. Atau nih kalau mau contoh tadi misalnya di fanpage ya, kita langsung masuk ke fanpage. Ini sahabat edukasi kalau ingin mengikuti boleh ya di rumah sambil buka fanpage-nya. Masuk ke fanpage Cartoonet ya di. Cocok kan yang dibuka sama Kak Dimas nih ya kan. www.facebook.com/cartoonet. Masuk ke situ. /Cartoonet ya, jangan lupa ya. Nah, itu nanti bisa langsung nih update nih. Ini saya ngupdate nih ya. Kita ngupdate langsung pakai gini. Nggak ada bedanya. Masih mengudara nih di radio bersama Kak Sena dan Kak Satrio. Via streaming ya. Suaranya kayak robot ya. Jadi bahasa Inggrisnya harus iya, dia masih jadi kuping harus peka ya bahasa Inggris. Oke. Nah, masih mengudara nih di Radio Suara Edukasi bersama Kak Sena dan Kak Satrio. Dengarkan via streaming di itu kata robotnya tuh. bb.suaraedukasi.com. Langsung di-share. Yang mau tahu harus like dulu ya. Like dulu. Tetap ya. Twitter juga ini ada yang khusus Kak Sena. Nah. Sebenarnya kita bisa aja sih masuk ke twitter.com ya. Tapi ada aplikasi yang itu memang didesain khusus buat pengguna screen reader dan itu hanya bisa diakses dengan suara. Jadi di layar nggak tampak apa-apa ya. Kelihatan. Jadi kalau misalnya lagi kuliah sambil buka Twitteran tuh nggak kelihatan. Sambil baca tweet nggak tampilannya desktop ya. Iya, kelihatannya lagi buka tugas, lagi buka padahal lagi gitu ya. Iya, gitu kan. Itu apa itu namanya itu? Nama aplikasi itu The Cube, THE spasi QUBE. The Cube nanti bisa di-search aja atau kalau misalnya mau tahu bisa masuk ke web www.cartoonet.or.id. Nah, itu nanti bisa search aja The Cube, nanti itu ada tutorialnya di situ. Nah, ini program ini udah diinstal dan jadi dia kayak semacam aplikasi gitu dan dia berjalannya itu dengan shortcut. Jadi secara tampilan di layar itu nggak kelihatan apa-apa, Kak Satrio. Jadi harus hafal ya. Kayak misalnya gini buat baca mentionan kita pakai Control Windows panah kiri kanan.
Nah, kayak misalnya tadi nih, kayaknya ada mentionan nih tadi. Ada mention. Kayak robot kata Mas Charlie. Nah, ini tadi ada tweet nih. Tweet dari, nah ini bisa dieja juga. Mau bisa dieja juga. Dari siapa nih? Ade Agung. Ade Mas Agung nih kayaknya. Oh, Mas Agung kayaknya. Mas Agung nih udah mulai mention ya. Oke. Kita gini nih. Now playing di @suara_edukasi, @kartunet karya tunanetra Indonesia. Stay tune di HTTP. Ya itulah HTTP itunya lah ya. Itunya Suara Edukasi. Gitu Kak Sena. Jadi dengan aplikasi ini teman-teman tunanetra itu bahkan ada kelebihan tersendiri Kak Sena daripada teman-teman lain yang non disabilitas. Apa tuh? Karena bisa nge-tweet tadi nggak kelihatan, gitu kan? Lagi baca tweet apa nggak kelihatan, dan juga bisa sangat cepat sekali. Karena kita nggak perlu nunggu loading loh. Kita nggak perlu nunggu loading. Kalau misalnya di twitter.com harus nunggu loading dulu kan ya, nge-tweet satu terus nunggu loading gitu kan. Kalau ini kita nggak, langsung reply aja dari mention, langsung pencet Ctrl Windows R, itu langsung keluar kotak untuk bales, dan kita langsung ketik, langsung enter, langsung kekirim. Dan jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang mention kita, itu dia belum sempat baca lagi tweetan dia, kita udah balas duluan. Dan ini yang paling enak menguntungkan buat tunanetra. Betul, makanya tadi saya katakan bahwa Kartunet kenapa kita mengamati bahwa seperti jadi sosial media admin di bidang digital itu sangat berpeluang sekali buat teman-teman disabilitas, karena ada keunggulan komparatif ya. Jadi ada advantage tersendiri dengan menggunakan aplikasi ini yang ya pasti orang awas nggak bisa pakai, orang soal doang kan. Tapi kita bisa lebih cepat. Bahkan kita bisa monitoring tweet. Jadi kita bisa monitoring tweet kayak misal kadang-kadang kalau misalnya ada teman-teman yang lagi nge-tweet aneh-aneh tentang tunanetra terus tiba-tiba disamber sama Kartunet, nah itu berarti kita lagi monitoring tuh. Kita lagi monitoring keyword, misalnya keyword tunanetra gitu misalnya kan, ada yang nge-tweet tentang tunanetra, ada kata-kata itu nanti langsung ketahuan sama kita. Wah ini nih hebat nih. Kayak gitu Kak Sen. Jadi ada pengawas nih ya. Ada pengawas. Jadi kalau misalnya ada orang yang nge-tweet ada tunanetra pengen nyebrang, kasihan dia gitu doang kan, di tweet doang nggak dibantuin gitu kan. Kadang-kadang reply, bantuin aja kok, nggak apa-apa, nggak gigit kok gitu ya. Oke Sobat Edukasi, itu aku yakin itu itu hanya bagian luarnya dia. Bagian luar itu pasti masih banyak lagi gitu loh caranya. Oke, ini ternyata Sobat Edukasi dan Kak Satrio juga yang ada di studio bahwa sayanya sekarang ini tunanetra bahkan untuk sosial media pun tidak menutup kemungkinan mereka bisa menggunakannya. Bahkan ini ya punya software khusus yang mana ini bisa memungkinkan tunanetra lebih cepat dalam mengakses sosial media ketimbang non disabilitas. Tapi tetap walaupun ada perbedaan, kita tetap menghargai perbedaan tersebut ya. Dan tidak menghalangi kita untuk terus berkarya ya. Betul sekali, seperti kita Kartunet karya tunanetra mengatasi keterbatasan tanpa batas. Nah, baik, dan kita akan terus bersama Sobat Edukasi sekalian ya semuanya. Sampai ini tinggal sedikit lagi ya. Iya. Katanya kita mau ngobrol-ngobrol tadi dengan seseorang. Ini lama langsung apa gimana kan Mas ini? Jeda dulu deh. Jeda dulu. Oke. Kita biarkan Sobat Edukasi istirahat dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Aduh, bagaimana ya pronunciation-nya? Benar apa salah ya? Selamat siang, Bu Rina. Siang. Pak Budi. Sibuk apa ini? Seperti biasa, learning English. Bagaimana ya cara belajar berbahasa Inggris tapi tanpa meninggalkan tugas mengajar saya? Ikut diklat saja, Bu, lewat distance learning. Diklat apa itu? Pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris yang diikuti oleh guru SD secara jarak jauh. Wah, menarik sekali. Tapi bagaimana kegiatan pembelajarannya, Pak? Kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dengan cara belajar mandiri, tutorial tatap muka, dan ada praktek mengajarnya, Bu.
sehingga Bu Rina masih bisa mengajar seperti biasanya. Lah, ini yang saya perlukan. Mari kita tingkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dengan mengikuti Diklat Bahasa Inggris Sistem Jarak Jauh. 14440 AM Suara Edukasi. Kartunet, karya tunanetra. Bersama Suara Edukasi, mengatasi keterbatasan tanpa batas. 1440 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Biasanya kalau menjelang akhir, Kartunet itu selalu menyampaikan apa istilahnya motivasi. Motivasi. Dan yang mana kita hari ini akan mendapatkan ujangan dari seseorang yang berada jauh di sana. Jauh di mata. Dan insya Allah di Lebaran, masih dalam suasana Lebaran ini kita akan mendapatkan nasihat yang bisa membuat kita semangat. Dan seperti kata Kak Dimas tadi, kita harus bangkit dalam mengoptimalkan penggunaan sosial media. Ya. Dia tadi mantau terus Kak Satrio ya. Oh ya, mantau terus. Oke, dia. kita sapa saja langsung, ini dia Bang Jaka. Assalamualaikum. Bang Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya gagah juga. Ini jauh-jauh tapi kok kedengarannya deket banget ya. Ini adalah ini. Tadi dibilang dari jauh banget. Ya udah mati ya gue. Iya, jadi sahabat edukasi, ini namanya adalah Mas Jaka Ahmad. Dia sekarang lagi kuliah S2 ya, di Flinders University di South Australia. Jadi di Australia bener nih. Kan, jauh. Jadi kalau tidur dia bareng kanguru. Langsung jangan sama Tasmanian Devil aja. Apa kabar nih Om? Alhamdulillah lagi ya di sini lagi winter sekarang. Wah. Lagi dingin-dingin dong. Jadi lagi dingin-dingin ya. Oh, lagi dingin-dinginnya, jadi apa namanya, bawaannya pengen di kamar aja. Pengen di kamar. Pengen berbaring aja. Oke, Kak. Jam berapa Bang Jaka di sana? Sekarang ngecek jam dulu. 6 lewat seperempat. Oh, 6 lewat seperempat. Oke. Berarti sudah maghrib di sana ya? Udah. Di sini maghribnya tadi sekitar jam 5 lewat 32 udah maghrib. Tapi udah gelap belum? Tapi gelap nggak gelap juga nggak tahu. Gelap. Gelap udah dari kemarin. Oh, dari kemarin ya. Pertanyaan yang tak perlu ditanyakan gitu. Itu dari 10 tahun yang lalu. Bang Jaka bisa ini dong share sedikit sebetulnya di Australia itu ngapain sih nih, boleh cerita-cerita, share sama teman-teman di Suara Edukasi nih Bang Jaka. Bisa memotivasi teman-teman yang lain nih gitu. Baik yang disabilitas atau yang bukan disabilitas. Ya. Apa disuruh ngangun kanguru apa ngapain gitu? Gue ke Cengkareng kan waktu itu mau nganterin temen gitu, pesawatnya banyak banget, gue salah naik, tau gue udah di Australia. Nyasar. Keselin ya. Oke. Gimana Om? Gitu. Ya. Jadi ya alhamdulillah saya saya adalah penerima beasiswa ADS. Dulu masih ADS namanya, Australian Development Scholarship. Sekarang namanya AAS atau AS ya, saya lupa namanya. Tony Abbott sudah merubah namanya, kalau nggak salah jadi Australian Scholarship gitu. Nah ini adalah salah satu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia, dan dia punya budget khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi selain waktu angkatan saya itu ada 400 orang yang diterima, di antara 400 orang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang penyandang disabilitas. 6 orang penyandang disabilitas, 1 orang tunadaksa, sisanya yang 5 lagi ini kebetulan tunanetra. Gitu. Itu melalui tes atau bagaimana Bang Jaka? Pakai tes kita disuruh bikin proposal, kita disuruh bikin waktu itu ada semacam guideline yang harus kita buat. Terus kita juga harus interview, kita harus tes bahasa Inggrisnya juga, prosesnya kurang lebih 1 tahun. Ya alhamdulillah saya diterima Januari 2012. Sudah 4 tahun ya? Lalu 2 tahun juga 2 bulan mengikuti pendidikan bahasa Inggrisnya. Januari 2013 berangkat. FaceTime audio.
Insya Allah tahun depan Juli tahun 2015 insya Allah selesai. Ambil jurusan apa di sana? Kalau nggak selesai nanti diselesaikan ya. Diselesaikan. Selesai tidak selesai kumpulkan. Ambil jurusan apa Bang Jaka di sana? Jurusannya ngambil social work. Social work apa itu? Social work ya betul. Social work itu bisa dijelaskan tuh Bang, membahas tentang apa tuh Bang? Social work itu jadi kalau teman-teman ngebayangin mungkin paling gampang gini, kalau di yang jurusan yang paling lebih ngetop mungkin ini ya psikologi. Tapi kalau psikologi itu kan dia bekerja dengan individunya. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya Dimas datang ke saya tunanetra, saya punya masalah nih di sekolah, tidak bisa mengikuti pelajaran dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Nah, psikolog akan bekerja dengan Dimas, artinya apa masalahnya Dimas, apa yang dihadapi oleh Dimas secara kejiwaannya, dia menjadi depresi atau dia menjadi tertutup, dia jadi minder dan lain sebagainya, itu yang dikerjakan oleh psikolog. Nah, tapi kalau social work saya bekerja dengan lingkungannya. Jadi saya akan bekerja dengan gurunya, misalnya kenapa Dimas sampai begini, mungkin metode mengajar yang mesti diganti. Saya juga akan melihat kepada teman-temannya Dimas, bagaimana perilaku teman-temannya Dimas terhadap Dimas. Oh, ada yang suka kalau ada penyandang disabilitas di kelas, ada yang tidak. Nah, bagaimana membuat kelas itu menjadi welcome untuk penyandang disabilitas. Saya juga akan bekerja dengan orang tuanya, lingkungannya dan lain sebagainya. Jadi intinya lebih kepada bekerja kepada lingkungan di mana individu itu ada mengalami masalah. Kurang lebih begitulah, gampangnya begitulah. Berarti banyak ya. Itu penjelasan 2 menit. Kalau 2 semester panjang lagi. Bang Jaka, sejauh pengamatan Bang Jaka, selama ini kan pendidikan inklusif di Indonesia sudah hampir membuming ya, bahwa sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia sudah mau menerima penyandang disabilitas. Nah, tinggal apa nih yang menurut Bang Jaka perlu ditingkatkan lagi di Indonesia untuk meningkatkan pendidikan inklusif nih Bang Jaka? Yang paling penting ya memfasilitasi ya. Artinya gini, kampus nggak boleh baik kampus atau sekolah nggak boleh cuci tangan terhadap penyandang disabilitas yang masuk ke dalam sivitas akademikanya. Pada saat kampus bersedia untuk menerima penyandang disabilitas, dia juga punya kewajiban untuk memfasilitasi gitu. Jangan pas diterima nih penyandang disabilitasnya, kampusnya ogah-ogahan gitu kan. Ya udah ya, masuk ya, kalau nggak bisa tanggung sendiri ya gitu. Tapi begitu nanti berprestasi, misalnya Dimas nih berprestasi, baru digadang-gadang gitu kan. Lihat loh, ini siswa saya keren loh, bisa menang olimpiade matematik, bisa ini, bisa itu. Yang terjadi kan seperti itu. Tapi sebenarnya kampus dan negara tentunya punya kewajiban untuk memfasilitasi itu. Nah, di sini inilah yang terjadi di Australia. Artinya kampus, terutama kampus yang saya ini ya, saya kuliah di Flinders University. Mereka dapat budget dari negara untuk memfasilitasi saya, meskipun fasilitasnya tidak wah juga gitu, tapi ada budget yang dikeluarkan oleh negara untuk kebutuhan standar penyandang disabilitas. Seperti misalnya kalau saya butuh volunteer untuk membacakan buku gitu, atau misalnya saya kan kalau nulis harus ada harus ada kutipan-kutipan gitu. Nah, kadang-kadang kan saya baca pakai screen reader kayak Dimas tadi tuh kadang-kadang malas juga kan. dengerin robotnya yang ada tidur gitu kan. Nggak kelar gitu kan. Mendingan dengarkan yang hidup ya. Nah, betul, kalau ada volunteer sebelah ada yang nabok gitu kan. Apalagi kalau suaranya enak didengar ya. Kenapa? Apalagi kalau suaranya enak didengar ya. Nah, apalagi kalau suara enak didengar gitu kan. Nah, itu Nah, itu misalnya volunteer itu mereka juga disupport oleh pemerintah, meskipun mereka nggak digaji, tapi mereka dapat katakanlah misalnya uang transport lah ya sedikit gitu, untuk mereka ketemu saya. Misalnya saya kan mau ketemu di perpustakaan atau ketemu di kosan saya gitu ya, mau nggak mau kan mereka juga butuh transport untuk itu gitu. Nah, itu difasilitasi oleh kampus gitu. Dan itu kalau ditelusuri lagi, kampus mendapat fundingnya dari negara.
gitu. Nah itu yang saya berharap di universitas di Indonesia juga universitas di Indonesia itu bisa terjadi dalam waktu dekat ini gitu. Tapi selain fasilitas seperti tadi Bang Jaka, kalau ada nggak mungkin sarana prasarana khusus, mungkin buku khusus atau untuk Bang Jaka sendiri di sana? Kalau di sini kita rata-rata udah bentuknya udah online, jadi library terus resource itu sudah banyak sekali dalam bentuk PDF atau dalam bentuk soft copy. Paling saya minta convert, kadang-kadang ada dokumen-dokumen PDF yang entah kenapa nggak bisa terbaca juga oleh screen reader saya, jadi saya kirimkan lagi ke satu orang lagi, saya email, terus nanti dia akan mengconvert itu menjadi plain text word gitu ya, sehingga saya bisa baca gitu. Terus kayak misalnya saya juga dapat perpanjangan waktu untuk ngumpulin tugas, misalnya orang-orang kerjain 1 bulan, saya mungkin dapat 1,5 bulan, atau seperti yang terjadi di semester pertama, hampir semua tugas saya mundur itu hampir 1,5 bulan dari karena saya butuh penyesuaian kan, saya artinya kaget masih semester pertama, terus saya ngadu ke dosen saya, tapi waktu itu malu-malu gitu loh, karena saya berpikir aduh di negara gue biasa apa-apa sendiri gitu kan, gue biasa jibakutai dibantuin teman-teman, ini kok nggak bisa gitu kan. Akhirnya dengan malu-malu saya datang ke dosennya malah, oh udah nggak apa-apa, kamu ini aja butuh apa, ternyata bisa dapat volunteer, bisa dapat ini, bisa dapat itu, which is waktu itu saya belum tahu gitu. Jadi sangat suportif sekali gitu. Wow, berarti memang luar biasa ya. Dan mungkin ini bahkan di beberapa kasus yang saya tahu, tapi ini bukan yang saya alamin langsung, ada beberapa kasus di mana ada teman-teman penyandang disabilitas yang mereka mengumpulkan tugasnya itu bisa verbal. Jadi penilaiannya itu tidak seperti yang lain gitu. Ada misalnya ada teman dengan disabilitas yang cukup parah, tapi dia memiliki intelijensi yang cukup untuk untuk kuliah. Tugasnya dia bisa dikonversi, mungkin tidak harus dia literatur yang lain mungkin melakukan nulis esai, dia bisa hanya literatur review gitu, atau kebalikannya gitu. Jadi benar-benar dosen akan mereview juga kemampuannya dia seperti apa, dan itu nanti diakomodasi. Pakai sistem wawancara gitu ya Bang ya? Ya, saya pernah dengar ada yang seperti itu waktu itu. Berarti yang penting adalah kualitas ya. Bentuknya apapun itu diakomodasi ya. Oke deh Bang Jenny. Waduh, ini seru banget sebenarnya ya. Masih pengen berbincang-bincang dengan panjang lebar lagi. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Oke. Mungkin terakhir nih. Statement terakhir Bang Jaka ini. Kan kita lagi bahas tentang sosial media nih. Kira-kira Mas Jaka sendiri aktif menggunakan sosial media nggak? Karena kan ini bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat kan ya. Ya, apalagi kalau sekarang lagi di negara orang ini sosial media ngaruh banget ya. Saya pemakai Facebook aktif, gitu. Twitter ada followernya cuma 4 karena belum bisa mainnya. Tapi tadi ada The Cube ya, mungkin itu nanti saya mau coba, mungkin itu akan mempermudah gitu. Tapi satu catatan yang mungkin saya bisa sampaikan adalah dengan adanya sosial media, terutama untuk penyandang disabilitas, dari Sabang sampai Merauke itu bisa ngumpul ya, luar biasa sekali. Dan itu kita bisa lihat di diskusinya teman-teman gitu ya, yang mereka terpencil mungkin nggak sekarang modal handphone jadul juga udah udah bisa ngikutin diskusi. Udah tahu sekarang ada Pertuni ya, ada Dima ya, ada Kartunet ya, ada Gerkatin ya, ada Porturi. Mereka jadi tahu itu gitu lah. Nah, ini saya pikir satu hal yang sangat patut digarisbawahi, regardless of negative effect dari sosial media sendiri, tapi banyak sekali manfaat, menembus barrier ya, kalau saya bilang itu sosial media tuh bisa membantu penyandang disabilitas untuk menembus hambatan. Itu mungkin yang jadi ini saya. Oke deh.
Kalau gitu makasih banyak ya Mas Jaka ya udah mau gabung sama kita hari ini. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi nih. Pasti masih banyak banget yang pengen kita tahu nih dari Australia juga nih, biar teman-teman juga semakin termotivasi juga nih, biar mau lebih semangat belajar lagi buat sahabat edukasi semuanya. Oke, makasih Mas Jaka. Iya. Ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, wow. Itu dia Satrio oleh dari Australia. Tadi bukan pertama cuma dari dari Cianjur ya. Bukan cuma dari Ceketan, kita juga sekarang dari Australia. Nah. Spesial sekali hari ini ya. Sahabat edukasi, menjelang terakhir nih. Kalau dari Kasena adalah sudah banyak sekali kita menyampaikan atau sharing tentang dunia disabilitas. Artinya kita sudah banyak ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh disabilitas yang luar biasa. Nah, tokoh-tokoh disabilitas yang bukan hanya menjalani kehidupan ini dengan keterbatasannya, tetapi bagaimana kita semua sebagai disabilitas menggunakan keterbatasan itu untuk lebih meningkatkan kualitas hidup. Seperti dulu kita pernah wawancara Mbak Yani, terus juga sekarang Bang Jaka, terus juga Bang Jaya kita juga pernah wawancara. Ini semua tidak lain tidak bukan hanya untuk kita semua agar lebih mawas diri, kalau kata orang termotivasi kita dulu ya. Termotivasi bahwa di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada lagi yang lebih bawah di bawah bumi. Artinya kita semua ini memang ada kekurangan kelebihan, tetapi bagaimana kita ini mengoptimalkan kekurangan kelebihan kita. Oke. Dan Kak Dimas, sebelum berakhir nih ada update apa lagi dari Kartunet? Ada update mungkin? Update mungkin ini ya, nanti insya Allah sih hari Sabtu ini tanggal 9 Agustus itu dari pagi jam 9 di Balai Kartini itu ada acara nama Youth Nation. Nah, itu acaranya dari UNFPA ya, salah satu badan PBB. Ya, insya Allah saya jadi salah satu speaker di sana. Jadi temanya itu tentang new media dan youth activism. Jadi kita akan bahas yang tadi ini tentang bagaimana sosial media, terus bagaimana sosial media manfaatnya bagi teman-teman penyandang disabilitas dan untuk kegiatannya juga. Jadi kayak mau datang silakan aja datang di Balai Kartini, nanti lihat aja sih di Twitternya itu ada di Twitter saya juga bisa tuh ada share tweet di @dimasmuharam. Di Kartunet juga ada di @kartunet. Yang jelas juga jangan lupa buat update terus kegiatan Kartunet, dan juga yang tadi misalnya mau tahu tentang Twitter, tentang The Cube tadi atau informasi tentang disabilitas, jangan lupa buka www.kartunet.org.id. Atau boleh follow Twitternya di @kartunet. Boleh juga kita like fanpage-nya di Komunitas Kartunet. Ya, akhirnya saya Kak Sena, Satrio Budi Utomo, dan saya Kak Dimas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti Kartunet, karya tunanetra, wadah bagi penyandang disabilitas netra untuk saling berbagi dan memberi inspirasi. Sampai jumpa Kamis depan, pukul 2 siang di Suara Edukasi.